Malam itu Bu Jamila tidak bisa memicingkan mata sedikit pun. Matanya terlihat sembab akibat terus-terusan menangis. Dan yang kini ditangisi oleh perempuan cantik itu adalah nasibnya yang sangat malang. Ya Allah, kenapa kecantikan yang saya miliki ini seperti sebuah kutukan? Saya malah menjadi korban pelet kembang kantil. Kedua orang tua saya tewas mengenaskan. Bahkan 10 bayi yang saya kandung, tidak ada satupun yang sempat terlahir di dunia. Hidup macam apa ini ya Allah? Ratap Bu Jamila seraya membenamkan wajahnya ke dalam bantal dan kembali meluapkan sisa tangisnya di sana. Betapa tidak, akhir-akhir ini Bu Jamila sering mengalami mimpi buruk yang berhubungan dengan 10 bayinya yang dijadikan tumbal di usia kandungan 4 bulan oleh Ki Jalu, suaminya sendiri. Setiap malam Bu Jamila selalu diganggu oleh tangisan bayi yang selalu mengganggunya setiap kali perempuan itu memejamkan mata. Terlalu lama menangis, akhirnya perempuan berusia 30 tahun itu pun tertidur dengan sisa-sisa isakan tangis sesekali terdengar dari bibirnya. Sementara itu di tempat lain, Ki Jalu berdiri berkaca pinggang menatap nanar ke depan, di mana dia melihat pertarungan antara Ganda Ruwawiasa dan para penjaga di luar rumahnya sedang berlangsung begitu sengit antara hidup dan mati. Ki Jalu begitu geram ketika melihat langsung 4 penjaga lapis keduanya yang berupa 2 sosok pocong hitam dan kuntilanak merah sudah berhasil ditumbangkan Gandarwa Wiyasa hanya dalam waktu singkat. Ki Jalu terlihat makin geram saat tahu bekas anak buah kepercayaannya itu kini malah berkhianat padanya dan lebih memilih berpihak ke musuh Ki Jalu, yaitu Dewi Arum, si Ratu Ular. Sungguh semua itu di luar dugaannya, karena selama ini sang Raja Genderuwo dari hutan Sancang tersebut adalah salah satu abdi yang paling setia dan begitu berbakti padanya. Bahkan bisa dikatakan Gandarwa Wiyasa juga merupakan salah satu sosok jin perewangan andalan Ki Jalu, karena memiliki kesaktian yang jauh lebih bagus dibanding jin-jin perewangan miliknya yang lain. Kurang ajar maneh Gandarwa Wiyasa, berani-beraninya berkhianat sama Aing dan menghabisi para penjaga lapis kedua rumah Aing. Maneh sungguh tolol. Kalau sampai berpihak pada musuh Aing, lihat saja nanti Aing akan memberikan hukuman yang sangat berat buat maneh Gandarwa. Tandas Ki Jalu yang begitu geram kepada Gandarwa Wiyasa. Kedua tangannya sontak terkepal seperti sedang menahan sebuah rasa marah yang begitu besar, ibarat luapan muntahan lava dari gunung berapi yang siap untuk dimuntahkan kapan saja, lalu melibas apapun yang ada di hadapannya. Padahal Ki Jalu sendiri lupa kalau dia juga memiliki sifat buruk yang sama, di mana Ki Jalu sendiri malah berkhianat kepada Dewi Arum, gurunya di masa lalu. Ki Jalu bukan sekedar pepesan kosong sampai diberi gelar sebagai Raja Santet dari tanah Pasundan, karena memang dikenal memiliki banyak kesaktian, terutama kemampuan dalam hal santet menyantet. Kini meski hanya terpasung tegak dan memperhatikan dari jauh, tapi diam-diam Ki Jalu mulutnya mulai merapal mantra. Dengan kondisi fisik dan ilmu kanuragan yang sudah pulih kembali, Ki Jalu kini sudah bisa kembali memaksimalkan semua kemampuannya. Jangan senang dan bangga dulu maneh Gandarwa Wiyasa, karena sudah menjadi pengkhianat. Aing tidak akan tinggal diam. Kita lihat saja nanti, tubuh busukmu akan Aing jadikan pancang tambahan untuk rumah bagian depan Aing, kata Ki Jalu dengan senyum sinis.
Tidak lama setelah Ki Jalu merapalkan mantra, dia pun memejamkan kedua matanya setelah sebelumnya mengambil posisi bersila. Lalu satu tangan kanannya perlahan terangkat ke atas, lalu membuat gerakan memutar ke kiri dan ke kanan. Awalnya gerakan tangan kanannya itu perlahan, namun makin lama makin kencang seiring gerakan mulutnya yang makin kencang dan cepat merapalkan mantra yang dibacanya. Entah mantra apa yang sedang dibacakan olehnya, tapi bila didengar lebih jelas, semua itu berasal dari bahasa Sunda, Buhun, atau bahasa Sunda yang dipakai zaman dulu, yang kini sudah sangat langka digunakan, bahkan cenderung mulai tergerus oleh zaman. Kemudian Ki Jalu pun mendadak membuat sebuah gerakan baru. Tangan kanannya seperti sedang menyipratkan sesuatu ke udara, namun dengan gerakan beraturan, seperti orang yang sedang menyipratkan air ke tanaman. Setelah semua itu usai, Ki Jalu pun mulai membuka kedua matanya. Sementara itu satu tangannya yang lain, yang tadi terkepal, spontan Ki Jalu buka dengan posisi telapak tangan di atas. Untuk beberapa saat suasana hening di tempat itu. Saking heningnya, bahkan desiran suara angin kemarau pun tidak terdengar. Hanya suara dengusan nafas Ki Jalu yang beberapa kali terdengar, memecah keheningan suasana. Sedangkan kedua telapak tangan Ki Jalu yang terbuka masih terus dibiarkan laki-laki parubaya itu terbuka lebar. Tatapan matanya nanar terus, tidak berkedip, menatap ke arah telapak tangannya yang terlihat kosong, tidak berisi apa-apa. Namun tidak lama kemudian sebuah lenguh kesakitan keluar dari bibir Ki Jalu saat tiba-tiba telapak tangannya bergetar hebat, bahkan terasa panas. Suara lenguhan Ki Jalu sempat terdengar. Dia merasa kesakitan, mulai tidak kuat menahan serangan rasa panas yang menyelubungi kedua telapak tangannya. Namun sekuat tenaga dia tahan, sampai akhirnya rasa panas itu pun menghilang, meski meninggalkan bekas merah seperti melepuh di kedua telapak tangannya tersebut. Tidak lama kemudian dari dalam tangannya itu keluarlah rombongan ratusan semut berwarna merah, mirip semut rangrang yang berhamburan keluar. Akan tetapi langkah mereka menuju satu titik, seperti ada yang menjadi pemberi petunjuk harus ke arah kemana mereka harus berhenti. Sebuah seringai penuh arti pun tersungging di bibir hitam Ki Jalu. Jangan coba-coba maneh bersikap sombong di hadapan Aing Gandarwa Wiyasa. Semua ilmu kanuragan yang maneh miliki masih belum seujung kuku ilmu kanuragan milik Aing. Sekarang sudah saatnya maneh Aing habisi, biar jadi pelajaran buat yang lain, supaya jangan coba-coba berkhianat pada Ki Jalu, si Raja Santet. Tawa mengakai Ki Jalu pun bergema di tempat itu. Tidak jauh dari tempat Ki Jalu, Dewi Arum masih sibuk melawan 4 penjaga lapis ketiga rumah Ki Jalu yang berwujud sosok manusia tanpa kepala. Dewi Arum awalnya sedikit kerepotan menghadapi mereka, karena sepertinya para penjaga lapis ketiga ini memiliki semacam ilmu kekebalan mirip ajian Norontek, dimana ketika Dewi Arum yang ketika bertarung merubah wujudnya menjadi sosok ular berwarna hijau, berhasil menggigit salah satu bagian tubuh sosok tanpa kepala tersebut. Begitu potongan tubuh yang digigit itu jatuh ke tanah, secara mengejutkan akan melesat terbang kembali, menyatu dengan bagian tubuh yang semula. Awalnya Dewi Arum menyangka kalau itu akibat dia yang kurang kuat menyalurkan energi tenaga dalamnya ketika menggigit bagian sosok tanpa kepala tersebut. Namun ketika dia sudah benar-benar menyalurkan kekuatan sepenuhnya hingga keluar keringat di sekujur tubuh ularnya, hal yang sama malah kembali terulang.
Hal ini sungguh di luar perkiraan Dewi Arum, yang di awal pertarungan sempat menganggap remeh keempat lawannya, hanya karena mereka berstatus sebagai Jonggos Ki Jalu. Kalau begini terus, energi kanuraganku akan cepat habis terserap hanya untuk menghadapi keempat sosok tanpa kepala ini. Aku jadi tidak bisa menyimpan energi untuk menghadapi si Jalu keparat itu. Keluh Dewi Arum dalam hatinya seraya kembali mencoba membelit tubuh salah satu sosok tanpa kepala itu dan menggigit bagian lehernya. Pertarungan ini cukup menguras tenaga Dewi Arum. Dia pun terus memutar otak bagaimana caranya agar bisa membuat keempat penjaga dengan sosok tanpa kepala itu bisa dia binasakan dengan segera agar tidak terus-terusan menguras energinya. Tidak bisa dia pungkiri, dia juga mulai merasa kelelahan. Bahkan Dewi Arum tidak bisa membayangkan seandainya tadi dia ketika bertarung tidak dibantu oleh Gandharwa Wiyasa. Mungkin bisa saja saat ini dia akan kewalahan dikepung oleh sosok-sosok penjaga rumah Ki Jalu yang memiliki ilmu kanuragan dan kesaktian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kurang ajar, mereka punya ilmu kebal milik perawan rontek yang tidak bisa dilumpuhkan dengan ilmu apapun. Aku tahu kelemahan ilmu sejenis itu. Aku terpaksa harus minta bantuan Gandharwa Wiyasa untuk membantu membasmi cecunguk-cecunguk ini. Runtuh Dewi Arum dalam hatinya. Lalu ketika Dewi Arum memiliki kesempatan, dia langsung melompat ke arah Gandharwa Wiyasa yang tadi terakhir sedang beristirahat sejenak untuk memulihkan energinya yang juga ikut banyak terkuras. Dewi Arum hendak minta anak buah Ki Jalu yang sudah berkhianat itu untuk membantunya mengikat keempat sosok tanpa kepala tersebut agar bisa lebih mudah dibinasakan. Karena Dewi Arum juga tahu kalau kelemahan ilmu rawa rontek itu tidak boleh menginjak tanah. Kalau bisa, posisi pemilik ilmu hitam tersebut harus digantung di udara agar kesaktian ilmunya bisa dilumpuhkan dan pemilik ilmu itu bisa lebih mudah dihabisi. Namun betapa terkejutnya Dewi Arum ketika melihat Gandharwa Wiyasa kini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuh besarnya yang dipenuhi bulu lebat berwarna hitam itu sedang dalam kondisi terlentang beralaskan tanah. Akan tetapi, seluruh tubuhnya baik tangan dan kaki terikat oleh sebuah tali berwarna coklat tua, seperti terbuat dari akar pohon. Tali mirip akar pohon itu begitu ketat membelit tubuhnya, hingga Gandharwa Wiyasa untuk bernafas pun kesulitan. Dan talinya seperti tertanam dengan kuat ke dalam tanah karena Dewi Arum tidak menemukan ada satupun pepohonan besar di sekitar tempat itu. Sedangkan wajah Gandharwa Wiyasa terlihat berlubang dan penuh luka gigitan berwarna merah, dikerubuti ratusan hewan kecil mirip semut rangrang. Hewan mirip semut rangrang namun berukuran cukup besar itu tanpa ampun secara serentak menggigit setiap inci bagian tubuh Gandharwa Wiyasa. Suara lenguan kesakitan pun terdengar dari bibirnya. Namun kalau diamati dari ukuran dan bentuk hewan mirip semut rangrang tersebut, persis seperti hewan yang keluar dari kedua telapak tangan Ki Jalu setelah tadi sempat berkomat-kamit membacakan mantra. Dewi Arum merasa terenyuh melihat tubuh besar milik Gandharwa Wiyasa terlihat hanya bisa mengerang kesakitan, sampai akhirnya tidak lagi terdengar suara erangan kesakitan darinya. Ya, Gandharwa Wiyasa pun akhirnya tewas mengenaskan dengan wajah dan tubuh bolong, penuh luka gigitan hewan kecil yang bentuknya seperti semut rangrang. Bahkan meskipun sosok besar Raja Monyet dari hutan Sancang Garut tersebut sudah tewas kehilangan nyawa, rombongan semut berukuran besar itu masih saja berdatangan.
Bahkan jumlahnya makin banyak dan terus bertambah sehingga hampir menutupi tubuh besar Gandharwa Wiyasa. Astaga, Gandharwa Wiyasa! Bagi Dewi Arum yang langsung merubah dirinya menjadi sosok gadis berusia 20 tahunan. Kemudian Dewi Arum pun segera melesat lari dengan kecepatan tinggi karena ingin segera melepaskan ikatan tali yang mengikat jasad tubuh si Raja Monyet dari hutan Sanjang itu. Semoga aku tidak terlambat menolongmu, Gandharwa, keluh Dewi Arum dalam hatinya. Rasa cemas tergurat jelas dari wajah cantiknya. Dewi Arum pun memakai ajian pelepas ikatan miliknya. Akan tetapi ikatan talinya jangankan bisa lepas dari tubuh Gandharwa Wiyasa, berubah menjadi sedikit longgar pun tidak. Yang ada, ikatan talinya malah semakin kencang mengikat jasad Gandharwa Wiyasa hingga meninggalkan luka memar membiru di beberapa bagian tubuhnya yang terikat. Kurang ajar, ini pasti ulah si Jalu Keparat. Sepertinya dia marah karena Gandharwa Wiyasa sudah berkhianat menjadi pengikutku. Keterlaluan sekali kau, Jalu, bisik Dewi Arum dengan sangat geram. Ya, bagaimanapun Dewi Arum merasa berhutang budi pada Gandharwa Wiyasa yang sudah membantunya. Padahal tadinya Dewi Arum sempat hendak mengangkat Gandharwa Wiyasa menjadi muridnya, karena dia bisa merasakan kalau sosok Raja Genderuwo itu sebenarnya berhati baik dan tahu balas budi. Sayangnya kini Gandharwa Wiyasa harus meregang nyawa akibat dikirimi santet oleh Ki Jalu yang merasa kecewa dengan pengkhianatan yang sudah dilakukannya. Tanpa terasa air mata Dewi Arum pun berlinang. Tangan kanannya menutup kedua mata Gandharwa Wiyasa yang tewas dengan kedua mata membeliak. Jangan takut, Gandharwa Wiyasa, aku pasti akan membalas kematianmu. Maafkan aku yang sudah gagal untuk menyelamatkan nyawamu, ucap Dewi Arum suraya menyusut sisa butiran bening air mata yang tadi sempat jatuh di pipinya dengan tangan kanannya. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu hidup, Jalu. Sudah terlalu banyak korban nyawa tidak berdosa yang sudah jatuh akibat ambisi dan kesombonganmu, sambung Dewi Arum seraya meninggalkan jasad sosok Gandharwa Wiyasa yang masih dikerubungi hewan kecil mirip semut rangrang itu. Bahkan sekarang jumlahnya bukannya berkurang, malah semakin terus bertambah. Mereka tiba-tiba keluar berhamburan dari dalam tanah dan mengerubungi tubuh besar Gandharwa Wiyasa hingga menutupi tubuh besar Raja Genderuwo tersebut hingga tidak terlihat lagi. Dewi Arum menatap sekilas ke arah jasad Gandharwa Wiyasa dengan hati yang pilu. Kemudian dia pun berjalan dengan penuh amarah menuju ke empat sosok tanpa kepala yang masih berdiri dengan jumawa di hadapannya. Kali ini Dewi Arum sama sekali tidak merubah wujudnya menjadi sosok ular seperti tadi. Namun sorot matanya kali ini jauh lebih ganas dengan nafsu ingin membunuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Kematian Gandharwa Wiyasa yang begitu mengenaskan dan tragis sepertinya jadi suntikan semangat baru buat Dewi Arum. Tepat ketika jarak Dewi Arum hanya tinggal 5 langkah dengan 4 sosok tanpa kepala, tanpa ampun Dewi Arum langsung maju merangsek menyerang mereka dengan sebuah tombak yang tiba-tiba tergenggam di tangannya. Tombak tersebut awalnya tidak ada, bahkan tidak terlihat dipegang oleh Dewi Arum. Namun segera dipanggil oleh Dewi Arum lewat suitan. Kemudian tombak itu mendadak melesat dan langsung dipegang Dewi Arum dengan tangan kanannya. Pada awalnya keempat sosok tanpa kepala itu masih tetap menganggap remeh semua serangan yang begitu gencar dilancarkan oleh Dewi Arum. Hal itu wajar, karena tadi sedahsyat apapun serangan yang dilancarkan oleh Dewi Arum,
tidak membuat mereka mati berkat ilmu pasak nyawa yang mereka miliki. Ilmu pasak jiwa ini hampir mirip dengan ilmu rawa rontek, namun bukan untuk manusia, tapi yang ini versi makhluk gaib. Bahkan ketika Dewi Arum dengan lincahnya memutar-mutar tombak yang dipegang dengan kedua tangannya, yang kemudian menghantam tubuh keempat sosok itu secara bergantian. Mereka kali ini tetap memasang senyum merendahkan, bahkan tidak berusaha untuk menghindar serangan bertubi-tubi dari Dewi Arum. Akibatnya sungguh fatal. Mereka berempat pun langsung jatuh tercengkang dengan kondisi tubuh hangus seperti terbakar, meninggalkan aroma busuk yang cukup mengganggu indera penciuman Dewi Arum. Hingga Dewi Arum pun refleks menutup hidungnya karena tidak kuat menahan bau yang berasal dari tubuh keempat sosok penjaga yang tubuhnya terbakar itu. Ki Jalu sempat kaget dengan kekalahan keempat penjaga lapis 3 yang selama ini belum pernah ada yang bisa menembus, apalagi menewaskan mereka. Padahal Ki Jalu baru saja bersukacita atas kematian ganda Ruawiasa. Senyum penuh rasa puas yang tadi sempat mewarnai wajahnya kini berubah jadi rasa kesal yang menggunung. Ya, kemarahan Ki Jalu kini sudah benar-benar berada pada puncaknya, ibarat gunung meletus yang siap memuntahkan laharnya, terutama setelah dia mengenali senjata tombak yang dipakai oleh Dewi Arum untuk menghabisi keempat sosok tanpa kepala itu adalah tombak sakti miliknya yang sempat hilang ketika dia bertarung pertama kali melawan Miftah sang pemuda indigo. Dasar Maneh, siluman ular pencuri. Rupanya Manela yang sudah mencuri tongkat sakti, senjata andalan Aing yang selama ini dicari-cari keberadaannya. Tidak akan Aing biarkan Maneh keluar dari tempat ini dengan nyawa yang masih menempel di badan Maneh. Ingat itu Dewi Arum keparat. Tekad Ki Jalu sambil memegang erat pecut pemberian Turangga sang junjungannya. Ya, Ki Jalu sudah benar-benar tidak sabar ingin menghabisi Dewi Arum yang bukan hanya dianggapnya sudah membuat ganda Ruawiasa berkhianat kepadanya, tapi Dewi Arum juga dianggap sudah lancang berani mencuri salah satu senjata andalan miliknya. Sementara itu di tempat lain siang itu Raffi, anak pertama mendiang Pak Jaya, tampak berjalan tergesa-gesa menuju rumah Pak Kopar. Saking tergesa-gesanya, dia sampai tidak melihat jalan dan sempat jatuh ke selimut sendalnya sendiri. Wajah pemuda berusia 20 tahun itu terlihat penuh rasa khawatir hingga mengetuk-ngetuk pintu rumah Pak Kopar dengan tergesa-gesa. "Assalamualaikum Pak Kopar." Tidak lama kemudian tubuh gemuk dan wajah ramah Pak Kopar pun muncul di balik pintu. Raut wajahnya menandakan keheranan melihat kehadiran Raffi. "Jang Raffi, tumben kesini, ada apa Jang? Ayo tuh, masuk, kita ngobrolnya di dalam." Tawar Pak Kopar dengan ramah mempersilahkan Raffi masuk. Raffi langsung duduk di kursi yang posisinya berhadapan dengan kursi yang diduduki Pak Kopar. Namun nafasnya masih tersegal, hingga Pak Kopar yang merasa tidak tega segera mengangsurkan air mineral gelas yang ada di atas meja kepada pemuda yang duduk berhadapan dengannya itu. "Tenang dulu atuh Jang Raffi, atur nafas dalam-dalam, ini minum dulu," kata Pak Kopar. "Terima kasih Pak Kopar," saut Raffi seraya menusuk sedotan ke dalam air mineral gelas tersebut sebelum minumnya. "Alhamdulillah," ucapnya lega. Lalu Raffi pun mulai menyampaikan maksud kedatangannya yang tiba-tiba itu ke Pak Kopar. Rupanya Raffi tidak sengaja mendengar kabar kalau Miftah dan kawan-kawan hendak mencari sebuah rumah kontrakan untuk tempat tinggal sementara Miftah bersama Bu Jamila, juga dengan kedua rekannya dari kota yang sedang liburan ke Pamengpek
yaitu Selin dan Nindi. Namun yang membuat Raffi kaget saat tahu ada warga yang mengarahkan Miftah untuk mengontrak di rumah tua yang ada di perbatasan desa mereka. Setahu Raffi, rumah tersebut sudah lama sekali ditinggalkan pemiliknya, yang konon adalah seorang dukun santet yang sangat ditakuti pada masanya. Dan menurutnya, rumah itu sama sekali tidak layak untuk ditempati manusia. Rumah itu sangat angker, Pak Gopar. Dulu saja, saya waktu kecil pernah mengambil layangan yang nyangkut ke pohon jambu yang ada di depan rumah itu. Saya sempat dikejar-kejar sama sosok kakek-kakek berambut panjang, tapi badannya cebol, Pak, kata Raffi. Terus masalahnya di mana, Jang Raffi? Kan Jang Miftah itu punya kelebihan sebagai indigo. Pasti Jang Miftah bisa mengatasi kalau yang urusannya sama masalah perhantuan, saut Pak Gopar santai seraya membakar sebatang rokok. Iya, saya tahu, Pak, tapi masalahnya nanti kan Bu Jamila akan tinggal sementara di sana dan sudah pasti akan sering ditinggal sama Amirta. Jawab Raffi mencoba menyampaikan pendapatnya. Pak Gopar manggut-manggut. Silakan teruskan, Jang Raffi. Bapak ingin dengar dulu semua penjelasan biar jadi lebih paham, kata Pak Gopar mempersilahkan Raffi melanjutkan ucapannya. Iya, Pak, yang saya takutkan gimana kalau saat tinggal sama Miftah nanti Bu Jamila diganggu sama penghuni rumah tua itu. Apalagi kondisi mental Bu Jamila masih belum stabil, Pak. Kan bisa berapi urusannya kalau Ki Jalu sampai tahu, andes Raffi. Wajah Pak Gopar yang tadi sempat terlihat santai tidak ada beban, kini mulai berubah tegang. Diam-diam Pak Gopar mulai membenarkan semua ucapan pemuda yang ada di hadapannya itu. Baik, Jang Raffi, sekarang Bapak paham. Kasihan Jang Miftah ya. Kalau begitu, mana dia juga bawa 2 orang temannya dari kota. Lebih baik sekarang kita ke sana bersama warga sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan Jang Miftah dan teman-temannya, ajak Pak Gopar yang langsung beranjak dari tempat duduknya. Raffi mengangguk, tanda menyetujui usul Pak Gopar tersebut, kemudian ikut berjalan di belakang Pak Gopar yang sudah lebih dulu melangkah keluar rumah. Sementara itu Miftah dan Nindi yang masih kaget dengan Selin yang seperti dirasuki sosok perempuan yang ada di dalam kaca rias kuno tadi. Keduanya segera mengambil sikap waspada. Keluar kamu dari tubuh gadis ini, perintah Miftah. Iya, nggak ada kerjaan banget merasuki orang yang nggak ganggu, timpal Nindi setengah membentak. Namun gertakan keduanya tidak membuat sosok perempuan yang merasuki tubuh Selin bergeming. Dia malah makin menjadi-jadi, membuat Selin jadi terus-terusan memainkan rambutnya sambil bersenandung. Miftah memandang ke arah Nindi. Itu senandungnya kok mirip sama kawih yang sudah dinyanyikan para sinden gak sih? Tanya Miftah ingin minta jawaban pendukung dari Nindi atas keraguannya. Jangan-jangan sosok yang merasuki tubuh Selin ini dulunya seorang sinden ya, Mif? Nindi balik bertanya. Bisa jadi, saut Miftah singkat. Rupanya diam-diam Miftah sedang memutar otak bagaimana caranya agar bisa mengeluarkan sosok perempuan itu dari tubuh Selin tanpa harus menyakiti Selin. Kamu mau keluar nggak dari tubuh Selin? Kalau tidak, aku akan bakar kamu sekarang juga, ancam Miftah dengan wajah garang. Namun sosok perempuan yang tadi merasuki Selin bukannya takut, malah makin kencang tertawa cekikikan. Suaranya bergema di seantero kamar itu hingga memegahkan telinga Miftah dan Nindi. Dan tanpa mereka berdua sadari, dari telinga dan hidung mereka tiba-tiba mulai mengeluarkan darah segar. Miftah dan Nindi mencoba sekuat tenaga untuk melawan energi negatif dan gelap yang kini mencoba menyerang pertahanan mereka. Perkuat bacaan ayat kursi Munin,
perintah Miftah kepada Nindi dengan memakai bahasa telepati yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Ya, sebagai kaum indigo, mereka diberkahi salah satu kelebihan untuk bisa berkomunikasi lewat bahasa batin, atau yang lebih sering dikenal dengan istilah telepati. Wah, dia nantangin kita tuh, Mif. Hajar aja, Mif. Gak pakai lama, biar makhluk kerendahan ini tahu rasa. Saud Nindi yang memang kalau bicara suka ceplas-ceplos dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Miftah tidak langsung menanggapi ucapan Nindi. Segenggam garam kasar yang barusan dia keluarkan dari dalam tas dan sudah dia bacakan surat-surat ruqyah sebelumnya, masih dia genggam dengan erat. Dia tidak bisa begitu saja melemparkan garam tersebut ke arah Selin. Sedangkan Nindi yang tidak sabaran mulai kesal melihat Miftah yang dinilainya terlalu banyak berpikir dan terlalu mempertimbangkan banyak hal. Kamu mah kelamaan mikirnya, Mif. Ntar Sukma Selin keburu di bawah sosok sialan ini baru nyesel. Dasar lelet. Saud Nindi yang langsung merogoh saku celana jeansnya untuk mengambil tasbih pemberian Bu Cahaya ibunya. Konon tasbihnya ini terbuat dari batang pohon tanaman Dewandaru yang dipercaya masyarakat Sunda bisa membuat takut para jin jahat dan sejenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehabis membaca basmalah, Nindi langsung melemparkan tasbih tersebut ke arah kepala Selin yang masih dirasuki. Terdengar pekikan kesakitan dari makhluk itu dari dalam tubuh Selin, karena suaranya yang keluar bukan suara Selin. Ini balasan karena kamu tadi udah bikin telinga dan hidungku berdarah. Terima ini. Nindi kembali melemparkan tasbih kedua yang dia ambil dari dalam tas lempangnya. Nindi langsung mengarahkan tasbih tersebut ke badan Selin. Kembali pegikan kesakitan untuk kedua kalinya terdengar dari sosok yang diduga sinden tersebut. Miftah yang awalnya hanya bengong sekarang paham maksud Nindi. Rupanya Nindi ingin mengalihkan perhatian sosok itu dengan berkali-kali melemparinya dengan tasbih batang Dewandaru agar Miftah bisa mengeluarkan sosok makhluk itu dari belakang, tepatnya dari punggung Selin. Ketika makhluk tersebut masih terus terpekik kesakitan, Miftah dengan lincah segera meloncat ke belakang tubuh Selin, lalu menempelkan tangan kanannya ke punggung Selin, sementara tangan kirinya memegang ubun-ubun Selin. Miftah pun membacakan surat-surat ruqyah yang pernah dipelajarinya dulu dari sang kakek. Dari tadi, Kek, biar tanganku nggak pegel ngelemparin sosok nenek pelpa ini pakai tasbih. Sungut Nindi dengan wajah sebal ke arah Miftah. Iya maaf, saut Miftah dengan memasang wajah bersalah. Rupanya ketika sosok perempuan itu terpekik kesakitan akibat lemparan tasbih dari Nindi, dia sempat melihat samar-samar kalau sosok asli perempuan itu adalah seorang nenek-nenek. Makanya Nindi berani bilang nenek peot kepada sosok yang merasuki Selin. Akan tetapi Miftah sepertinya agak kewalahan untuk menarik paksa sosok tersebut dari punggung Selin. Sepertinya Miftah masih kalah tenaga, sementara dia sendiri tahu Nindi belum berpengalaman untuk urusan tarik-menarik sosok tidak kasat mata yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Kenapa, Jang? Susah ya mengeluarkan aku dari tubuh gadis ini, kasihan. Ledek suara sosok yang ada di dalam tubuh Selin, dan kali ini yang keluar adalah suara seorang nenek-nenek yang tertawa terkekeh-kekeh mengejek Miftah yang belum berhasil mengeluarkan sosoknya dari dalam tubuh sepupu Miftah tersebut. Di saat Miftah pura-pura tidak mendengar, malah Nindi yang naik darah. Dia tidak terima sahabatnya itu dijadikan bahan lelucon sosok makhluk tidak kasat mata yang derajatnya jauh di bawah manusia. Diam kok nenek peot, suara ketawamu sama sekali nggak enak didengar, sumbang tahu, kayak suara kaleng kosong dipukulin.
Ledek Nindi membalas ledekan sosok nenek-nenek itu. Di luar dugaan, usaha Nindi berhasil membuat sosok nenek-nenek itu jadi berhenti menertawakan Miftah. Dalam hatinya Nindi bergumam, "Alhamdulillah, syukurlah si nenek peot ini akhirnya mingkem juga. Mudah-mudahan Miftah bisa segera mengeluarkannya dari tubuh Selin." Gumam Nindi penuh harap. Dan tanpa sepengetahuan Miftah, Nindi diam-diam memanggil seseorang lewat telepati. "Maaf, bukannya aku meragukan kemampuanmu, Mif, tapi ini buat jaga-jaga agar kamu gak sampai celaka." Batin Nindi yang kemudian memejamkan matanya sejenak. Sedangkan Miftah meski hatinya kesal dan gondok luar biasa, namun lebih memilih untuk tidak menanggapi ucapan makhluk itu. Dia takut nanti konsentrasinya terpecah. Dia terus fokus membacakan ayat-ayat ruqyah hingga pada suatu kesempatan usahanya mulai membuahkan hasil. Bagian kepala dari sosok nenek-nenek sinden itu sudah berhasil dia tarik meskipun sedikit. Namun tenaga Miftah masih belum bisa maksimal menarik keseluruhan sosok halus nenek tersebut. Keringat dingin mulai mengucur membasahi tubuh Miftah. Energi murninya mulai terkuras sedikit demi sedikit. Sementara sosok nenek-nenek itu tidak kunjung berhasil dia keluarkan dari punggung Selin. Celaka, kalau begini terus energi murniku akan makin banyak yang tersedot dan nenek peot ini malah yang makin kuat. Kutu Miftah, kecemasan mulai terpahat di wajah tampannya. "Sudahlah Jang, jangan so hebat. Kamu ini masih belum bisa mengalahkan aku. Sana, lebih baik kamu pulang dan cuci kaki lalu tidur. Biarkan saja gadis ini di sini menjadi temanku. Biar aku bawa sukmanya ke alamku." Terdengar suara sosok nenek-nenek itu kembali meledek dan meremehkan kemampuan Miftah. Sampai akhirnya sebuah suara yang sangat dikenal Miftah dan Nindi tiba-tiba terdengar membentak. Sosok nenek-nenek yang masih bersemayam di dalam tubuh Selin. "Dasar kau, nenek-nenek bau tanah, bukannya tobat malah masih saja suka berbuat jahat. Biar saya memberi dia pelajaran dan Miftah." Seru suara sosok perempuan yang baru saja datang itu, yang tanpa menunggu jawaban dari Miftah langsung melesat terbang menuju ke atas ubun-ubun Selin. "Nyai, ini Mas Ayu?" Seru Miftah hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ya, kini di hadapannya sudah berdiri seorang perempuan berpakaian ala adat Bali. Dengan ciri khas ada sekuntum bunga Kamboja menyelip di telinganya. Sedangkan Nindi hanya mesem-mesem saat Miftah mengalihkan pandangan ke arahnya. Kini Miftah tahu kalau tadi Nindilah yang sengaja memanggil sosok penjaganya itu untuk membantu mereka berdua mengeluarkan paksa sosok nenek-nenek tersebut dari tubuh Selin. "Minggir beli Miftah, biar nenek peot yang keras kepala ini aku habisi sekalian," ucapnya ini Mas Ayu yang sepertinya ikut geram karena tadi lewat telepati Nindi sempat cerita kalau sosok nenek-nenek itu berkali-kali meledek dia dan Miftah. Miftah langsung menyingkir, membiarkannya ini Mas Ayu membantunya. Nindi yang kasihan melihat Miftah yang terlihat lelah akibat terlalu banyak terkuras energinya, segera menyerahkan sebotol air minum yang dibawanya. Miftah pun langsung menenggaknya sampai habis. "Terima kasih Nin," kata Miftah seraya menyerahkan kembali botol berisi air minum itu ke Nindi. Sambil tersenyum, Nindi pun kembali memasukkan botol minum tersebut ke dalam tasnya. Sementara itu, hanya dalam satu kali lompatan yaitu Mas Ayu tahu-tahu sudah berdiri kayang tepat di atas ubun-ubun kepala Selin. Telunjuk tangan kanannya diarahkan tepat ke ubun-ubun kepala Selin. Kemudian dia buat gerakan berputar-putar seperti sedang memutarkan sebuah gasing.
Tiba-tiba asap keluar mengepul dari ubun-ubun kepala Selin. Lalu terlihat ada bayangan halus yang sedikit demi sedikit mulai keluar, diiringi dengan suara teriakan kesakitan dari sosok nenek-nenek itu yang sepertinya tetap menolak untuk keluar dari tubuh Selin. "Keluar kau, apa kau tidak sadar? Makin lama sosokmu berada di dalam tubuh gadis ini, dia akan makin tersiksa, dirasuki oleh sosok busukmu itu," bentak Nyai Dimas Ayu. "Hajar saja Nyai, Tuman, biar berkurang satu sosok sambat di rumah tua ini. Kalau perlu saya bantu ketok kepalanya pakai tasbih," teriak Nindi menghasut Nyai Dimas Ayu seraya mengacung-acungkan tasbih kayu kapua miliknya. "Ampun, ampun, tolong jangan bunuh aku. Aku hanya disuruh oleh tuanku untuk masuk ke dalam tubuh gadis ini. Aura yang terpancar dari tubuh gadis ini begitu wangi." Terdengar suara sosok nenek-nenek itu memohon kepada Nyai Dimas Ayu agar jangan sampai dihabisi. "Siapa tuanmu itu?" tanya Nyai Dimas Ayu dengan suara keras. "Aku tidak berani bilang, aku takut nanti tuanku akan menghukumku," sahut sosok nenek-nenek itu dengan suara yang bergetar seperti ketakutan. "Baiklah, bila itu maumu." Nyai Dimas Ayu yang sudah habis kesabaran dari tadi mencoba membujuk sosok nenek tua itu, akhirnya menarik paksa sosoknya dari tubuh Selin. Dalam satu tarikan, dengan energi yang tersalur sepenuhnya ke arah telunjuk tangan kanannya, sosok nenek-nenek itu pun akhirnya berhasil ditarik keluar oleh Nyai Dimas Ayu. Saat itulah tubuh Selin pun langsung ambruk. Ya, Selin pingsan di tempat. Nyai Dimas Ayu yang sudah menduga Selin akan pingsan dengan sigap segera menyambut tubuh Selin agar jangan sampai jatuh terbanting ke lantai. Kalau tidak, hal itu akan membuat Selin jatuh dengan kepala pecah kalau sampai dibiarkan. Akan tetapi kelegaan Nyai Dimas Ayu itu malah dimanfaatkan oleh sosok nenek-nenek itu untuk kabur dari sana. Dia spontan hendak terbang menembus tembok yang ada di depannya. Untunglah Nindi dan Miftah sempat melihatnya. Mereka berdua langsung menghadangnya. "Mau kabur kemana kamu nenek peot?" tanya Nindi sambil berkacak pinggang. "Sebelum kabur, rasakan dulu semburan garam kasar ini ya nek, sekali saja," kata Miftah dengan nada bicara sengaja mengecek sosok itu. Saya menunjuk ke arah segenggam garam kasar yang kini sudah berada di telapak tangan kanannya. Sosok nenek-nenek itu langsung beringsut mundur. Wajah sosoknya langsung berubah pucat pasi. Dia sedikit gentar karena tahu garam kasar yang ada dalam genggaman tangan Miftah itu sudah dibacakan ayat kursi dan surat-surat lain dalam Al-Quran yang sangat ditakutinya. "Sialan, aku jadi gagal untuk kabur gara-gara dua bocah bau kencur ingusan ini," sumut sosok nenek-nenek itu dalam hatinya. Miftah langsung melempar garam kasar yang berada dalam genggaman tangannya itu ke arah tubuh sosok nenek-nenek yang tadi sudah keluar dari tubuh Selin. Suara lolongan kesakitan langsung terdengar menggigitkan bulu kuduk. Tidak sampai di situ, Nindi juga tidak mau kalah. Dengan ikut melemparkan tasbih batang Dewan Daru miliknya ke arah wajah sosok itu. Kemudian terdengar suara ledakan kecil. Efeknya sungguh mengerikan. Tubuh sosok nenek itu pun meledak dan pecah berkeping-keping seperti sebuah benda yang hancur terkena petasan. Namun tiba-tiba saja ada dua tangan panjang yang tidak terlihat tiba-tiba menjambak rambut Nindi dan Miftah dari belakang, lalu menyeret tubuh mereka berdua hanya dengan sekali sentakan. Akibatnya kedua remaja indigo itu pun meringis kesakitan. "Berani-beraninya kalian menghabisi anak buahku," sebuah suara yang asing tiba-tiba membentak Miftah dan Nindi. Miftah dan Nindi yang masih kesakitan karena rambut mereka dijambak dan tubuh mereka diseret tangan panjang yang tidak terlihat.
mencoba melawan dengan menggerakkan energi murni yang mereka miliki. Tapi semakin mereka mencoba melepaskan diri, yang ada jambakan di rambut mereka malah semakin kuat. Disusul kemunculan seorang sosok kakek-kakek berbadan kerdil. Tangan kanannya memegang sebuah tongkat berukir yang ujungnya tergambar naga, yang ukurannya jauh lebih tinggi dari ukuran tubuhnya. Ya, dia adalah sosok Ki Sabta yang dulu dikenal sebagai dukun santet yang paling ditakuti pada masanya. Tidak ada satupun warga yang berani menantangnya. Bahkan para lawan yang menjadi musuh-musuhnya pun sudah banyak yang menjadi korban kesaktiannya. Dulu Ki Sabta tewas dengan dibakar hidup-hidup oleh warga yang geram akan aksinya, yang suka mencuri bayi yang baru dilahirkan untuk dimakan hidup-hidup sebagai salah satu syarat penambah kesaktiannya. Akan tetapi karena dia sudah terikat perjanjian dengan iblis yang menjadi junjungannya, Sukma Ki Sabta tetap hidup dan menepati rumahnya hingga sekarang. Bahkan masih suka meneror warga yang melewati rumah tersebut. Bedanya, sosok Ki Sabta dirubah menjadi sosok kerdil oleh iblis junjungannya agar bisa serupa dengannya. Kau anak ingusan yang sudah berani melempari anakku dengan batu kerikil, kenapa kau tidak minta maaf? Tunjuk Ki Sabta sambil menunjuk ke arah Nindi yang masih meringis kesakitan karena rambutnya dijambak dan tubuhnya diseret. Ngapain juga aku harus minta maaf? Salah sendiri anakmu si suster ngesot itu yang duluan gangguin. Sungut Nindi tidak mau kalah. Lepasin kami hanya ingin melihat-lihat rumah ini saja, tidak punya niat jahat sedikit pun. Perintah Miftah sambil berusaha melepaskan diri dari jambakan tangan Ki Sabta pada rambutnya. Kurang ajar, dasar kalian anak ingusan keras kepala, masih saja tidak merasa punya salah. Kalau begitu, aku akan memasukkan kalian berdua ke dalam sangkar gaibku bersama dengan teman kalian. Ancam Ki Sabta yang langsung bersiul seperti hendak memanggil sesuatu. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah sangkar besar yang di dalamnya berisi Nyai Kemuning yang di dalam kondisi mulut terjahit dan seluruh tubuh terikat tali gaib. Miftah dan Nindi tentu saja kaget melihatnya. Nyai Kemuning, pantesan kami berdua mencari-cari Nyai gak ketemu, kata Miftah dengan wajah geram melihat kekejaman yang dilakukan Ki Sabta pada kodam penjaga Selin itu. Nyai Kemuning hanya bisa melihat mereka berdua dengan pandangan berkaca-kaca. Akan tetapi di luar dugaan, Ki Sabta tahu-tahu melepaskan jambakan kedua tangannya pada Miftah dan Nindi, lalu berbalik menjambak jambang dan rambutnya sendiri. Kemudian dia membentur-benturkan kepalanya sendiri ke dinding hingga keningnya berdarah. Hal itu sepertinya dia lakukan di luar kendalinya. Kenapa jadi begini? Ki Sabta kebingungan sendiri karena tidak bisa mengontrol tangan dan tubuhnya sendiri. Tidak jauh dari tempat Ki Sabta berdiri, Selin dari kejauhan sedang berdiri di sampingnya ini Mas Ayu. Selin yang sudah pulih kondisinya karena dibantu oleh Nyai Nimas Ayu terlihat sedang menatap tajam ke arah Ki Sabta. Akan tetapi kedua tangan Selin tidak diam begitu saja, melainkan terus bergerak seolah memperagakan sedang menjambak rambutnya sendiri. Kemudian disusul membuat gerakan seolah-olah kepalanya seperti sedang dibentur-benturkan ke dinding. Nindi dan Miftah jadi bergidik ngeri melihat kemampuan Selin yang sungguh di luar nalar itu. Kau bocah ingusan, kau apakan tangan dengan kepalaku ini hingga tidak bisa aku kendalikan? Bentak Ki Sabta seraya meringis kesakitan karena beberapa helai rambutnya sudah tercabut meninggalkan rasa sakit yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Begitu juga dengan kening dan bagian kepalanya yang makin banyak mengucurkan darah berwarna hitam.
Kedua tangan sosok mantan dukun santet tersebut sepertinya sudah tidak bisa dikendalikan gerakannya. Tidak sampai di situ, masih dengan kondisi hanya diam berdiri mematung, Selin kini menatap sangkar gaib yang mengurung Nyai Kemuning. Selin arahkan matanya fokus ke mulut Nyai Kemuning yang dijahit. Aneh bin ajaib, jahitan gaib di mulut Nyai Kemuning secara perlahan langsung terlepas dengan sendirinya. Selin pun mengalihkan pandangan matanya ke arah tali gaib Kisapta yang sejak tadi begitu kuat mengikat erat tubuh Nyai Kemuning. Lagi-lagi tali gaib tersebut langsung terlepas dengan sendirinya. Kembali Nindi dan Miftah hanya bisa melongo seraya berdecak kagum melihat aksi Selin yang jarang dimiliki oleh kaum indigo. Namun keduanya lebih memilih untuk tidak berkomentar apa-apa karena takut mengganggu konsentrasi Selin. Soalnya Selin melakukan semua itu tetap menggunakan aliran energi positif yang cukup menguras tenaganya. Terakhir Selin mengarahkan tangan kanannya ke arah sangkar gaib, lalu seperti menarik sesuatu, dan sosok Nyai Kemuning tiba-tiba keluar dengan sendirinya. Kini Nyai Kemuning tahu-tahu sudah berdiri di samping Selin. Senyum bahagia Nyai Kemuning pun terkembang ke arah gadis cantik yang menjadi majikannya itu. "Terima kasih Den Selin, sudah menyelamatkan saya," ucap Nyai Kemuning sambil memeluk Selin. "Sama-sama Nyai, sekarang biar saya tuntaskan dulu kakek-kakek songong ini. Dia harus segera dihabisi agar jangan lagi membuat kericuan di sini," sahut Selin. Tetapi Nyai Kemuning segera mencegahnya. "Jangan Den Selin, biarkan saya yang melakukannya. Dari tadi tangan saya sudah tidak sabar ingin memberi dia pelajaran," ucap Nyai Kemuning yang tentu saja diperbolehkan oleh Selin. Nyai Kemuning pun melakukan gerakan tangan seperti menarik sesuatu, kemudian memasukkannya ke dalam sangkar gaib, persis dengan yang tadi dilakukan Selin. Tidak lama kemudian sosok Kisapta seperti ditarik oleh sebuah magnet. Lalu Nyai Kemuning membuat gerakan seperti mengunci sesuatu. Sesaat setelah sosok Kisapta masuk ke dalam sangkar gaib miliknya sendiri, saat itu pula sangkar gaib refleks terkunci dengan sendirinya dari luar. "Kau harus merasakan bagaimana rasanya dikurung seperti itu, Kisapta," ucap Nyai Kemuning. Nyai Nimas Ayu yang dari tadi hanya memperhatikan semua itu akhirnya menghampiri Nindi dan Miftah. "Beli Miftah dan Nindi, kalian tidak apa-apa?" Raut kekhawatiran terlihat di wajah Nyai Nimas Ayu. "Kami tidak apa-apa Nyai, cuma pusing sedikit dan badan kami sakit semua gara-gara digeret kakek-kakek sialan itu," sungut Nindi seraya memonyongkan mulutnya ke arah Kisapta yang sibuk teriak-teriak di dalam sangkar gaib ciptaannya sendiri. Namun suaranya tidak terdengar karena sengaja dibuat bisu, tidak bisa mengeluarkan suara oleh Nyai Kemuning yang masih geram karena mulutnya sempat dijahit secara gaib oleh sosok dukun yang pernah ditakuti pada masanya. "Terima kasih banyaknya ini Mas Ayu sudah membantu Den Miftah dan Den Selin dan Den Nindi. Saya tidak bisa bayangkan kalau Den Nindi tidak memanggilnya ini Mas Ayu. Entar bagaimana nasib kami terutama saya," kata Nyai Kemuning tulus. Kedua mata Nyai Kemuning tampak berkaca-kaca. "Terima kasih banyak Nyai sudah menyelamatkan saya dari sosok nenek-nenek yang tadi merasuki saya." Kali ini Selin yang langsung berterima kasih pada Nyai Nimas Ayu. "Sama-sama Den Selin," jawab Nyai Nimas Ayu sambil tersenyum. "Aku gak nyangka gara-gara rumah tua dan jelek ini kita semua malah hampir celaka. Dasar rumah pembawa sial," sungut Nindi yang rupanya masih kesal dengan kejadian yang belum lama menimpa dia dan kedua rekannya. "Jangan ngomel-ngomel, salah kamu sendiri ngapain tadi minta ikut. Aku kan gak ngajakin kamu,"
Jawab Miftah yang sedikit kesal, seraya memonyongkan bibirnya dengan maksud mengejek Nindi. Enak aja nyalain aku. Aku kan diajakin sama Selin. Awas ya, aku ketok lagi nih kepala kamu. Nindi yang tidak terima disalahkan juga hendak mengetok kepala Miftah dengan botol minum yang diambil dari dalam tasnya, tapi keburu dicegah Selin. Kalian berdua ini kenapa ya selalu kayak Tom and Jerry? Kerjanya berantem melulu. Akurnya juga cuma sebentar doang, habis itu berantem lagi. Pusing tahu. Tegur Selin dengan nada suara yang kali ini sedikit meninggi. Miftah dan Nindi sama-sama langsung terdiam. Sekali lagi kalian berdua berantem, aku akan bikin kalian berdua beneran berantem dan saling cakar satu sama lain, mau? Tanya Selin dengan memasang wajah galak. Kembali Miftah dan Nindi saling diam. Nyali keduanya langsung ciut seperti kerupuk yang tersiram oleh air mendengar ancaman serius Selin. Lalu mereka semua memutuskan keluar dari rumah tua itu. Miftah pusing untuk mencari lagi rumah kontrakannya besok. Sampai akhirnya tiba-tiba mereka mendengar suara berisik di luar rumah tua bekas dihuni dukun tersebut. Itu suara apaan sih? Kok berisik banget? Tanya Nindi seraya celingukan mengintip dari jendela. Miftah yang ikut penasaran segera menyusul Nindi dan ikut mengintip ke jendela. Lalu tanpa sadar keduanya sama-sama berpaling ke arah yang berlawanan. Akibatnya, tanpa sengaja kepala mereka berdua pun beradu. Nindi yang memang terkenal galak sudah lebih dulu melotot ke arah Miftah. Miftah yang merasa tidak sengaja melakukannya juga ikut melotot. Mereka berdua siap-siap mau bertengkar lagi. Tapi tidak jadi karena tiba-tiba Selin sudah ada di belakang mereka dengan tangan dilipat di atas dada. Kemudian memandang mereka dengan tatapan mata yang sungguh menusuk. Takut dikerjain Selin seperti yang dilakukan pada Kisabta, Miftah dan Nindi pun buru-buru keluar dari rumah itu. Dalam hatinya Selin hanya bisa tersenyum melihat kelakuan ajaib Miftah dan Nindi. Rupanya di luar rumah tua itu sudah menunggu Pak Gopar, Raffi, dan beberapa orang warga yang diajak Pak Gopar untuk menemani dia dan Raffi mencari Miftah dan kawan-kawan. Alhamdulillah, syukurlah, Jang, Miftah dan Neng berdua tidak apa-apa, kata Pak Gopar yang langsung menyambut mereka di depan pintu. Iya Pak Gopar, Alhamdulillah. Tadi Bapak sempat khawatir karena Jang Raffi bilang rumah tua ini angker sekali, Jang. Makanya Bapak bawa warga menjemput Jang Miftah ke sini, takut terjadi apa-apa sama kalian bertiga, kata Pak Gopar menjelaskan panjang lebar. Iya Miftah, saya takut kalau sampai sama teteh berdua ini ketemu sama sosok cebol si dukun sakti penghuni rumah tua ini. Raffi ikutan nimbrung dengan memasang wajah polos. Tadinya Nindi yang orangnya memang suka ceplas-ceplos hendak menjawab jujur kalau mereka sudah bertemu dengan sosok yang dikatakan Raffi tersebut. Akan tetapi Nyai Nimas Ayu sudah keburu berbisik kepada Nindi agar jangan melakukan itu. Ditambah lagi ketika Nindi melirik ke arah Selin, gadis itu sudah lebih dulu memberi isyarat dengan meletakkan telunjuk di atas bibirnya. Akhirnya Nindi pilih diam saja. Miftah yang melihat Nindi terlihat begitu tertekan hanya tertawa dalam hati. Akhirnya mereka semua memutuskan pulang kembali ke tempat Miftah dan rekan-rekan kakaknya tinggal. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.